Welcome to my channel. Halo, selamat hari Selasa dan juga salam sehat, salam Timnas Indonesia. Masih di channel Bung Harpa dan juga masih dalam rangka menemani, menyemangati, mendorong dan juga menyiarkan kabar update terbaru dari Tim Nasional Indonesia. Ya, setelah kemarin gue mengupdate soal siaran langsung ya. Jadi sekali lagi gue review dulu. Jadi resmi sudah official pertandingan antara Indonesia dan Gini, bacanya Gini ternyata ya, seperti hari Gini gitu ya. Akan resmi ditayangkan secara live hari Kamis jam 19.00 di RCTI atau grup MNC. Walaupun jadwalnya 18.00 itu omon-omon dulu biasanya ya, dan banyak iklan, jadi terserah kalian mau nonton dari jam 18.00 atau jam 19.00. Yang pasti akan disiarkan langsung oleh RCTI hari Kamis tanggal 9. Oke. Nah, setelah itu gue juga mau mengupdate ada beberapa informasi yang menarik. Di antaranya Timnas seperti yang kita ketahui sudah memasuki mungkin hari ketiga ya, karena saat ini gua upload ini sudah memasuki hari Selasa. Jadi mereka tiba itu hari Minggu malam. Jadi mereka tidak melakukan aktivitas yang berat, baru Senin menurut informasi sumber yang memberikan langsung dari sana. Ya, seperti biasa gue nggak bisa sebutkan namanya, itu mereka sudah melakukan sesi latihan sekitar siang lah gitu ya, menjelang antara pagi dan siang. Walaupun tentunya ada catatan beberapa pemain ternyata memang belum fit 100% ya, walaupun tidak cedera berat, tapi karena fatigue main selama 6 pertandingan dalam waktu yang berdekatan, kemudian 120 menit dan pemainnya juga hampir sama atau tidak banyak pergantian, sehingga memang ada beberapa yang ya mungkin agak sedikit ketarik ototnya kalau istilah kita ya. Jadi mudah-mudahan Pratama Arhan dan kawan-kawan bisa segera pulih dan siap untuk menghadapi Gini nanti hari Kamis ya. Oke. Nah, terus yang berikutnya juga ini informasi yang sangat penting. Jadi sekali lagi ada seorang sumber ya. Ini kadang-kadang dari kalian saya dapat informasi. Jadi Dewangga itu dalam perjalanan, tapi waktu gua rekam ini sekitar subuh lah, jam 4 jam 5. Saat gua rekam ini ya, dia tuh ada di udara, mungkin ada di udara lah. Jadi dari take off dari Doha ke Paris, Bandara Charles de Gaulle. Jadi gua informasikan secara detail, dia itu terbang hari Senin malam pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tentunya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng menggunakan Garuda Indonesia. Take off pukul sore ya, take offnya sore sekitar jam 6-an lah. Kemudian tiba di Doha itu jam 11 lewat sedikit, kemudian dia transit sebentar dan melanjutkan perjalanan jam 1.35 subuh tadi, dan dijadwalkan akan tiba. Nah, ini jam waktu Paris ya, atau Prancis itu jam 7.25 pagi, atau kalau di Indonesia ditambahin 5 jadi jam 11.25 ya, intinya jam setengah 12-an siang waktu Indonesia Barat itu Dewangga dijadwalkan akan menginjakkan kakinya di Paris. Jadi jam 11.30 lah kurang lebih ya, jam setengah 12 siang waktu Indonesia Barat hari ini, hari Selasa tanggal 7 Mei 2024. Nah, tentunya ini ya mudah-mudahan dia safe flight ya saat gua rekam ini. Tentu yang bersangkutan sedang dalam perjalanan di udara. Jadi kita berharap yang bersangkutan bisa safe flight, bisa tidur nyenyak ya, karena pesawatnya ini kelasnya yang Garuda itu bukan bisnis ya, dan kalau yang dari Doha ke Paris ini juga sama ekonomi. Jadi ini walaupun Qatar Airways itu ya ini penerbangannya ya QR41. Nah, ini yang dari Doha ke Paris QR41. Jadi ini kalau Qatar Airways itu lumayan lebar lah ininya, jarak di kakinya. Jadi mudah-mudahan dia bisa tidur nyenyak, bisa istirahat yang cukup, walaupun tentu tetap aja ya, namanya duduk 6 jam itu pasti ada rasa pegal-pegal juga, nggak enak dan seterusnya. Tapi ya mudah-mudahan dia bisa istirahat. Jadi begitu sampai siang
nggak tahu ya, mungkin jadwal latihan jujur gue belum terima. Mungkin ada sore ada jadwal latihan, mungkin dia bisa ikut latihan. Dan kemungkinan besar dalam 2-3 hari ini jadwal latihan itu akan dilangsungkan siang hari, karena kalau kalian lihat weather forecast Paris itu di sana masih dingin. Itu masih sekitar 13 derajat. Jadi ini lebih dingin dari puncak bahkan ya, atau Batu di Malang. Batu di Malang itu berapa ya suhunya ya? Mungkin nggak sampai segitu ya. Ya, Batu itu sebagai perbandingan sekitar 19-18 derajat lah. Nah, ini 13 derajat, jadi cukup dingin. Jadi kemungkinan besar latihan itu akan dilangsungkan antara jam 11 sampai jam 2 siang. Akan selalu seperti itu. Ya, karena kita nanti akan bermain jam 2 siang waktu waktu Prancis. Ya, jadi ini juga biasanya selalu yang seperti yang kalian ngikutin channel gua, saat di Qatar pun waktu Piala Asia U23 pasti jadwal latihannya mereka mengikuti nanti jam mainnya. Jadi kalau jam mainnya agak panas, latihannya juga agak panas, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan Dewangga bisa segera aklimatisasi atau beradaptasi dengan rekan timnya. Bukan hanya soal kebugaran, tapi juga competitiveness level. Ini ada satu menu tersendiri tentunya ya, karena teman-temannya walaupun mungkin secara fisik, secara kebugaran itu tidak sebugar dia, karena dia sudah lama istirahat ya, cukup istirahatnya, tapi secara competitiveness level tentu tidak setinggi atau sebagus dari teman-teman yang sudah tampil di Piala Asia kemarin. Jadi ada, kalau isunya kalau Dewangga itu aklimatisasi atau adaptasi permainan frekuensi, sementara the rest of the team itu soal kebugaran. Nah, seperti kemarin gua update juga, Bagot itu Hapner itu kecil kemungkinan untuk bergabung. Sampai detik ini belum ada tanda-tanda, walaupun kita nggak tahu ya, karena kemarin juga Nathan seperti itu, Bagot juga. Yang pasti sekarang udah selesai satu persatu PR ya. Jadi buat kalian, buat kita semua yang selalu yakin dengan timnas, akan selalu berharap dan boleh optimis ya, untuk kita bisa tampil all out. Kita harus berdoa semaksimal mungkin. Kita akan berusaha untuk bisa meraih tiket Olimpiade musim panas ya, karena kalau kalah sebelum bertanding ya itu namanya pecundang ya. Soal kalah, soal menang, soal kedua, yang penting kita fight, berikan yang terbaik, itu yang paling penting ya. Kita lihat terbukti usaha dari semua pihak untuk mendatangkan Dewangga, tentunya ini sangat positif, karena Ferrari sekarang udah ada temannya ya, with all respect dengan pemain yang lain. Jadi ini paling enggak dua pemain belakang sudah terpenuhi, bahkan Komang juga sebenarnya bisa kan ngisi di situ, sehingga nanti Nathan bisa dengan Ivar Jenner berduet di lini tengah. Nah, tentunya kalau ada Hapner dan Bagot, ini lebih mantap lagi. Jadi pilihannya atau spare pemainnya itu atau cadangannya itu akan lebih banyak lagi ya. Kita berharap seperti itu. Dan terakhir tentunya juga kita prepare for the worst. Nah, itu bersiap dengan yang terburuk, seperti sedia payung sebelum hujan. Jadi gue mau ngasih pertanyaan ke kalian. Seandainya misalnya Bagot dan Hapner tidak bisa tampil, artinya kita hanya memiliki Dewangga di belakang dan Muhammad Ferrari. Nah, kira-kira siapa yang mengisi posisi satu lagi CB ya? Kemungkinan sih pilihannya opsinya ada dua ya, kalau gue boleh mengkerucutkan sedikit. Apakah Komang yang ditarik ke belakang atau mengisi CB di belakang, kemudian Nathan dan Ivar Jenner akan berada di tengah, atau Nathan yang ditarik ke belakang kemudian bertrio dengan Dewangga dan juga Muhammad Ferrari, sementara nanti Nathan dengan Ivar Jenner di tengah, atau ada opsi lain. Ini kalau misalnya seandainya Bagot dengan Hapner tidak bisa tampil. Oke? Nah, sekarang tinggalkan komen kalian di bawah. Gue mau diskusi dengan sehat, dan dukung tim nasional kita dengan positif dan juga dengan semangat. Terima kasih sudah nonton. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia.